Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta. Di tengah polemik fasilitas rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai angka tersebut sudah sesuai dengan harga sewa di sekitar Jakarta. Publik juga diminta tidak serta-merta menilai anggota Dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima. Gaji anggota DPR naik 3 juta per hari hingga bisa mencapai 100 juta per bulan menjadi isu yang ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menanggapi kemarahan publik, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan menurutnya tunjangan rumah senilai 50 juta sudah sesuai dengan harga sewa di sekitar Jakarta. Saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menyebut, sebagai masyarakat Indonesia memiliki mentalitas senang melihat orang susah dan tidak senang melihat orang senang. Politisi Partai Nasdem ini meminta publik tidak serta-merta menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima. Saroni bahkan menganggap nominal tunjangan rumah dinas 50 juta rupiah yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang wajar. Iya, kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh. Republik kita itu senang ngeliat orang susah, nggak senang ngeliat orang senang. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Kenaikan gaji anggota DPR RI dan pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan wajar saja jika menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, gaji anggota DPR RI tengah menjadi sorotan publik. Ya, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yakni tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Gaji anggota DPR tengah menjadi sorotan. Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Bahkan nilainya mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPh mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000,
tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Bernard Alfitro menyebut setiap anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar rupiah per tahun dari tunjangan dan gaji serta alokasi anggaran lain. Ya, berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2025, alokasi gaji dan tunjangan anggota DPR RI mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 1,6 triliun rupiah untuk 580 anggota. Menurut Bernard, gaji dan tunjangan stabil anggota DPR di atas 1 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir justru menjadi beban fiskal rakyat. Apalagi di saat pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran, anggota DPR malah memperoleh tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan per orang. Kondisi tersebut menunjukkan anggota DPR tidak memiliki empati terhadap kondisi anggaran negara yang tengah tertekan serta kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan di tahun 2025 itu dia naiknya drastis menjadi 1,6 triliun. Nah, maka jika dirata-ratakan, setiap anggota DPR itu berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan. Nah, ini ironis karena saat anggaran publik itu dipangkas, kena efisiensi, DPR itu kok kita lihat, Fitra melihat bahwa DPR ini kok semacam kehilangan sense of crisis-nya. Apalagi dengan kemarin itu kan ada ramai pemberitaan soal Ya pemirsa dan juga Fajar, ya memang akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan ya dengan gaji atau tunjangan DPR yang mencapai 50 juta untuk rumah saja. Dimana kalau kita kalkulasi dengan gaji, mereka bisa mendapatkan lebih dari 100 juta per bulannya. Dan ini merupakan angka yang fantastis ya, apalagi dan juga sedikit kontradiktif dengan efisiensi yang digemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan melihat keadaan ekonomi Indonesia sekarang yang daya beli sedang melemah, wajar sepertinya jika masyarakat sedikit marah mungkin dan juga menjadi polemik terkait tunjangan rumah yang dinilai kebesaran ya mungkin ya. Ya, tunjangan rumah kalau kita katakan 50 juta rupiah per bulan, mungkin ini harus dispesifikan rumah mewah atau apartemen mewah begitu ya, dengan luas yang cukup besar mungkin untuk menampung para staf ahli dari anggota DPR RI, kemudian juga tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan, mungkin berasnya juga impor begitu ya, langsung dari Jepang atau mungkin dari negara-negara yang memang berasnya kualitas nomor 1, belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan. Dan sepertinya masyarakat sudah cukup marah begitu ya terhadap hal ini, sehingga akhirnya kita tahu di tanggal 25 Agustus juga ada demo yang digelar oleh masyarakat, meskipun kita tahu apakah kemudian nanti DPR akan mendengarkan atau menyerap aspirasi, karena memang Ketua DPR RI saja Puan Maharani menyatakan ya jangan semena-mena ataupun semerta-merta bilang anggota DPR ini tidak punya empati ya, tapi kita harapkan ini bisa kinerjanya juga bisa sebanding begitu ya dengan tunjangan dan gaji yang juga didapatkan.